Hai, Assalamualaikum rekan si bambu. Selain sebagai tempat tinggal, rumah bisa jadi simbol profesi yang mulia loh. Apalagi jika profesi itu bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Seperti anjuran Rasulullah dalam hadis yang berkata, Khairun nas anfauhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, penasaran seperti apa cerita lengkapnya? Ini dia cerita rumah Akhyar Residence, simbol keluarga yang mulia. Pastiin kalian nonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 526 meter persegi dengan luas bangunan 455 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan dokter yang tinggal bersama dua anaknya di kota penghasil kota selam. Ayo, ada yang tahu nggak di mana? Coba komen ya. Pemilik bercerita kalau tuntutan pekerjaan membuat mereka punya keseharian yang padat. Nggak jarang, mereka merasa penat dan jadi jarang di rumah. Dari situ, mereka pingin punya rumah impian yang juga ada kliniknya, biar mereka bisa menunaikan tanggung jawab dan tetap bisa beristirahat di rumah. Dari situ lahirlah desain rumah modern klasik yang diberi nama Akhyar Residence. Nama itu diambil dari bahasa Arab yang artinya rumah orang-orang terpilih dan punya derajat yang mulia. Masya Allah, keren banget ya. Gaya klasik dan nama itu pun jadi simbol dari profesi dokter yang mulia. Dan pastinya bermanfaat juga dong buat lingkungannya. Penasaran gak sih gimana rumahnya? Langsung aja yuk kita cek detailnya. Ini dia fasad rumahnya. Tampil dengan gaya modern klasik, fasad rumah ini punya karakter yang elegan tapi tetap simpel. Desainnya simetris, bikin tampilan rumah terasa lebih tertata dan proporsional. Ditambah lagi, detail ornamen klasik yang gak berlebihan. Bikin kesan mewah tapi tetap tidak terasa kaku. Permainan bentuk geometris dan material modern seperti kaca besar bikin rumah ini kelihatan lebih kokoh dan berkelas. Sentuhan warna netral dan tekstur fasad yang dinamis semakin memperkuat kesan timeless, cocok buat yang suka desain yang gak lekang oleh waktu. Jadi selain jadi wajah utama rumah, fasad ini juga menciptakan kesan pertama yang kuat, menggambarkan keanggunan sekaligus ketegasan dalam satu desain yang harmonis. Gimana? Kalian suka nggak sama fasadnya? Coba komen ya! Nah, di bagian depannya ada area carport yang jadi tempat parkir mobil pribadi. Layoutnya dibuat ideal dan punya akses langsung masuk garasi. Enggak cuma itu, area ini juga dilindungi oleh kanopi. Jadi tetap aman deh kalau parkir rumah di sini. Masa sih rumahnya mewah, parkirnya jalan? Gengsi nggak sih? Di samping carport terdapat taman mini yang dipenuhi vegetasi. Taman ini bikin suasana lebih teduh pas kita menuju ke teras. Nah, sekarang ikut Minbo masuk yuk. Rekan si bambu, selamat datang di ruang tamunya. Kita duduk di sini dulu aja boleh kali ya sambil nunggu suguhannya datang? Selagi santai gini kita bahas aja ya ruang tamunya. Jika diperhatikan, ruangan ini punya suasana yang hangat dan mengundang. Buat ukuran rumah klasik, desainnya terlihat minimalis tapi elegan. Penempatan furnitur yang tepat bikin ruangan ini terasa nyaman buat menerima tamu yang akan datang. Warna-warna netral berpadu dengan aksen dekoratif modern jadi daya tarik visual. Overall, ruangan ini jadi representasi sifat penghuni yang ramah kepada setiap tamu yang datang. Selanjutnya ada kamar mandi nih. Sekilas kita bisa melihat visual kamar mandi mewah ala rumah-rumah megah. Itu semua berkat lantai dan dindingnya punya motif marmer yang elegan. Fitur yang disediakan juga proporsional, bikin kamar mandi ini ideal saat digunakan. Kalau masakan udah siap, penghuni bisa kumpul di ruang makan. Ruang ini dirancang sebagai tempat keluarga yang hangat dan menyenangkan. Diberikan meja besar sebagai fasilitas utamanya, hal itu bikin momen makan bersama makin seru pastinya. Ada yang mau ikut makan di sini nggak?
Di samping ruang makan, ada dapur bersih yang terbuka. Dapur ini menjadi tempat menyiapkan makanan agar lebih rapih dan nyaman. Desainnya tampak modern dan menawan. Terdapat perpaduan tone navy dan material marmer yang elegan. Penataan kabinet dan fasilitas dalamnya juga proporsional, sehingga aktivitas memasak jadi lebih satset dan gak repot lagi deh. Di balik pintu terdapat dapur kotor yang lebih intim. Eits, tapi bukan buat quality time ya. Layoutnya dibuat terpisah bertujuan untuk aktivitas memasak yang lebih berat. Misalnya pas lagi ada kecar keluarga atau pas lagi hajatan. Area ini memaksimalkan efisiensi yang ada lewat penempatan peralatan dapur yang strategis. Jadi meskipun layout terpisah, masak di sini lebih tetap praktis. Wow, nyaman banget gak sih? Rekan si Bambu, sekarang kita sampai di ruang keluarga nih. Ruangan ini jadi area utama buat ngumpul dan nyantai bareng keluarga. Kita bisa melihat adanya sofa yang nyaman dengan tata letak yang terbuka. Kombinasi keduanya bikin ruangan ini punya suasana yang hangat dan menyenangkan. Di balik sofa juga ada bukaan ke arah kolam renang. Fitur ini bikin ruangan ini punya nuansa neduh yang segar. Nah, ada yang notice gak? Di ujung ruangan ini ada apa? Ya, benar. Ini adalah musola. Tempat ibadah bareng keluarga. Tempat ibadah ini dibuat terbuka dan berada di jantung rumah. Tujuannya biar penghuni tetap ingat untuk beribadah pas sudah waktunya. Bayangin deh, sholat jamaah bareng anak istri di sini. Masya Allah banget kan pasti? Sholawatin yuk di kolom komentar biar kalian juga merasakan bisa punya rumah dengan musola seperti ini. Amin. Selanjutnya ada kamar tidur tamu. Kamar ini dibuat untuk tamu yang menginap. Diberikan tempat tidur minimalis yang dilengkapi dengan meja lengkap untuk fungsional berbagai kebutuhan. Ada juga TV yang jadi fasilitas penunjang di kamar tidur ini. Di baliknya ada jendela yang besar yang bikin kamar ini punya penghawaan yang hangat. Dijamin deh, tamu yang datang pasti seneng kalau tidur di kamar kayak gini. Yap, yang sekarang kalian lihat adalah tempat favorit di rumah ini. Apalagi kalau bukan kolam renang. Kolam ini berada persis di balik bukaan. Area ini dipisahkan dengan sliding door kaca dan juga wood plank yang terdapat di area teras. Secara desain, area ini tampak dihiasi dengan sentuhan klasik yang ikonik. Di ujung kolam juga kita bisa melihat adanya taman yang menyegarkan, bikin waktu bermain di sini semakin berkesan. Sekarang kita lanjut yuk ke lantai 2. Nah, kalau udah ngeliat tangga gini, kita pasti akan ke lantai 2. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita langsung lanjut ke kamar anak yang pertama. Kamar ini dirancang dengan nuansa feminim yang lembut dan nyaman. Warna pastel yang mendominasi bikin suasana terasa lebih hangat dan ceria. Cocok buat anak yang aktif tapi tetap butuh ruang untuk bersantai. Furnitur di kamar ini juga disusun dengan fungsional loh. Jadi cocok deh buat belajar, main, dan juga tidur yang nyaman. Gak ketinggalan, ada juga kamar mandi pribadi. Dengan begitu sang anak punya privasi saat harus membersihkan diri. Gimana? Kalian suka nggak sama kamar anaknya? Nah, di lantai 2 ini ada juga kamar anak yang kedua. Kamar ini punya nuansa playful yang didominasi dengan warna merah muda yang ceria. Suasananya hangat dan menyenangkan bikin anak makin betah beraktivitas di dalamnya. Desain modern dengan elemen dekoratif yang unik menciptakan ruang gak cuman estetik, tapi juga fungsional. Setiap sudutnya dirancang untuk mendukung keseharian anak, baik untuk belajar, bermain, atau sekedar bersantai. Nggak lupa kamar ini juga punya kamar mandinya sendiri ya. Jadi nggak bakal rebutan deh pas mau kamar mandi. Di sini ada nggak sih yang suka rebutan pas mau ke kamar mandi? Coba dong, Minbo pengen tahu ya. Nah, menuju kamar utama, ada ruang kerja yang dibuat terbuka kayak gini nih. Mirip-mirip working space ala-ala cafe ya. Diberikan meja panjang dan juga kursi yang nyaman. Di atasnya ada rak buku dan juga lemari penyimpanan. Fiturnya tampak ideal buat pasangan pemilik saat menyelesaikan pekerjaan dan kalau terpaksa ada lemburan. Cocok banget nih di sini. Baru deh,
Sekarang kita masuk ke kamar utamanya. Pertama masuk, kita akan menemukan area walk-in closetnya. Area ini jadi fasilitas tambahan dan jadi tempat penyimpanan yang mewah. Dilengkapi dengan cermin besar dan lemari kaca, ruangan ini memudahkan penghuni untuk menata koleksi pakaian dengan rapi. Jadi nggak ada tuh ceritanya baju berantakan di kamar ini. Di balik lemari tadi, kita akan menemukan area bed utamanya. Interior kamar ini dipasang dengan modern klasik yang elegan. Layoutnya yang lapang juga bikin kamar ini terasa nyaman. Bukan besar pada jendela, memberikan pencahayaan alam yang melimpah dan berasa kayak di hotel mewah nih. The best banget lah pokoknya. Selain itu, ada juga kamar mandi pribadi. Fasilitas ini memungkinkan pasangan pemilik untuk membersihkan diri tanpa harus keluar kamar. Jadi lebih praktis kan? Demikianlah cerita rumah Ahya Residence. Tapi kok ada yang kurang ya? Apa coba? Oh iya, Minbo lupa deh. Kan di rumah ini ada kliniknya ya? Penasaran gak sih gimana? Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian udah follow Instagram dan TikTok si Bambu Studio ya, biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar cerita rumah lainnya. Oke, langsung aja yuk, kita lanjut. Nah, balik ke depan, ke sisi kanan rumah ini tuh ada area klinik guys. Tempat pemilik buka praktek sebagai tenaga medis profesional. Di balik pagar kita akan menemukan area carport yang luas dan terbuka. Sehingga bisa jadi area parkir kendaraan untuk beberapa pasien yang mau periksa. Lalu di bagian depan klinik ada juga bench yang bisa jadi area tunggu. Desainnya dibuat minimalis dan tampak menyatu dengan fasadnya. Kira-kira dalamnya gimana ya? Ikutin sampai akhir video ya. Selamat datang di klinik kami. Mau periksa apa nih Bapak Ibu? Bercanda ya, ini dia lobi kliniknya. Lobi ini dirancang untuk menciptakan suasana ramah dan nyaman, terutama bagi anak-anak dan keluarga mereka. Dengan penataan yang luas dan pencahayaan alami, ruangan ini memberikan kesan terbuka dan menyambut. Dekorasi bertema ceria dengan warna-warna lembut menciptakan lingkungan yang menenangkan bagi pengunjung. Selain jadi area penerima tamu, lobi ini juga dirancang untuk mengurangi kecemasan, terutama bagi anak-anak yang akan diperiksa nantinya. Di sampingnya ada ruang observasi. Ruangan ini punya fungsi yang fleksibel. Dilengkapi dengan mainan edukatif, ruangan ini dirancang agar anak-anak tetap terhibur selama menunggu. Penataan furnitur yang ergonomis memastikan kenyamanan bagi orang tua yang mendampingi. Dengan atmosfer yang hangat dan dekorasi yang ramah anak, ruangan ini menjadi interaksi positif antara staf dan pasien. Selanjutnya, ada ruang praktik. Ruangan ini fokus pada efisiensi dan kenyamanan, baik untuk dokter maupun pasien yang datang. Penataan furnitur yang ergonomis memastikan semua peralatan mudah dijangkau tanpa mengorbankan estetika ruang. Warna-warna netral dan pencahayaan yang cukup menciptakan suasana profesional namun tetap nyaman. Ruangan ini juga punya fungsionalitas yang tinggi, lengkap dengan desain modern untuk mendukung aktivitas medis secara optimal. Nah, kalau udah periksa, pasien bisa ambil obat di sini nih. Ruangan ini namanya ruang obat alias apotik. Ruangan ini dilengkapi dengan penyimpanan tata terapi, memudahkan apoteker buat mengakses obat dan meracik obat. Layoutnya terorganisir, bertujuan agar proses kerja menjadi lebih efisien. Visual yang terang dan bersih, mencerminkan aspek higienis saat meracik obat untuk pasien yang datang. Terakhir, klinik ini juga punya toiletnya sendiri. Toilet ini dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan kebersihan untuk semua pengguna. Warna-warna terang dipilih untuk menciptakan kesan bersih dan menyegarkan. Selain itu, toilet ini juga dilengkapi fasilitas modern yang mendukung kebutuhan pengunjung dengan optimal. Demikianlah cerita rumah Ahya Residence, simbol keluarga yang mulia. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.